record dulu. Oke, saya izin record ya. Ini kok saya nggak bisa melihat ini saya. Bentar ya teman-teman ya. Mana ya teman-teman ya, bentar ya. Jadi saya share screen saya aja. Baik, Baik, oke. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, oke. Nah, hari ini kita akan membahas ya, tanggal 18 Oktober kita akan membahas 3 materi sebenarnya, tetapi tidak terlalu dalam, lebih banyak ke surface-nya. Kalau misalnya teman-teman pengen mendalaminya, boleh banget baca bukunya biopsi, ya, buku biopsikologi. Banyak buku-buku tentang biopsikologi. Baik, mungkin beberapa materi ini juga pernah, kalau teman-teman di SMA ya, belajar biologi, itu pasti membahas hal ini. Gitu, membahas sistem syaraf, membahas mengenai anatomi otak dan sinapsis. Jadi di sini saya menyegarkan kembali saja sebagai bekal nanti kita mempelajari ke depannya lagi. Jadi kita udah tahu tuh, oh bagian yang mengatur emosi itu apa sih? Kenapa orang itu bisa, yang satu tuh misalnya kalau marah dia bisa sampai banting-banting barang, tapi yang satu tuh nggak, biasa aja gitu. Atau misalnya kenapa sih ada orang yang kalau menghadapi masalah, dia itu pengennya kabur dari masalah. Kalau misalnya dia menghadapi suatu konflik, dia mending kabur dari rumah, gitu, misalnya sama pasangan. Atau ada orang yang kalau misalnya ada masalah, dia nge-freeze, misalnya kerjaan banyak banget, malah dia nggak bisa ngerjain apa-apa, dia nge-freeze. Nah, itu kan fenomena perilaku ya. Ada kaitannya nggak sih dengan sistem syaraf atau anatomi otak? Nah, itu yang akan bekal inilah yang akan teman-teman harus pelajari supaya bisa mengetahui hal-hal itu. Begitu ya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau teman-teman menyaksikan video singkat ini dulu ya. Oke, ini videonya saya ambil di YouTube, tetapi aslinya bahasa Inggris, tapi saya ganti dengan bahasa Indonesia ya, suara saya sendiri. Sistem syaraf itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Di video ini kita akan membahas mengenai bagian otak beserta fungsinya. Bagian utama dari otak ada 3, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan terdiri dari cerebrum, thalamus, dan hipotalamus. Otak belakang terdiri dari cerebrum, pons, dan medula oblongata. Medula, pons, dan otak tengah disebut juga dengan batang otak. Sekarang kita akan membahas setiap bagian secara terpisah, tapi perlu diingat mereka semua saling terhubung dan bekerja sama. Bagian yang paling besar dari otak adalah cerebrum. Dia itu terdiri dari 2 hemisfer yang dipisahkan oleh longitudinal fissure. Permukaan dari cerebrum disebut dengan korteks cerebral. Korteks cerebral berfungsi untuk memproses informasi sensori, mengontrol fungsi motorik, dan juga berhubungan dengan fungsi kognitif seperti penalaran dan pemecahan masalah. Kemudian korteks cerebral ini terbagi menjadi 4 lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Lobus frontal bertanggung jawab terhadap gerakan otot, memori, berpikir, pengambilan keputusan, dan juga pembuat rencana. Lobus parietal bertanggung jawab untuk menerima dan memproses informasi sensoris. Di lobus ini juga terdapat korteks somatosensoris yang bertanggung jawab untuk memproses sensasi sentuhan. Kemudian lobus occipital bertanggung jawab untuk menerima dan memproses informasi visual dari retina mata. Kemudian yang terakhir adalah lobus temporal yang merupakan tempat sistem limbik. Sistem limbik terdiri dari amigdala dan hipokampus yang bertugas untuk mengatur input sensoris, persepsi auditori, pembentukan memori, bahasa, serta produksi bahasa. Di dalam cerebrum terdapat basal ganglia yang membantu untuk meregulasi otot. Masalah pada bagian ini dapat menyebabkan gangguan yang dinamakan Parkinson. Kemudian, talamus merupakan bagian dari sistem limbik
yang menghubungkan daerah dari korteks cerebral yang terlibat dalam persepsi sensoris dengan gerakan pada bagian lain di otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan hipotalamus memiliki akses ke pusat kendali di tubuh untuk fungsi otonom seperti pernafasan, tekanan darah, dan suhu tubuh, dan juga meregulasi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary. Kemudian bagian lain yaitu cerebellum. Cerebrum ini bertanggung jawab dengan gerakan seperti koordinasi dan mengatur otot, serta mempertahankan postur dan keseimbangan tubuh. Kemudian ada yang namanya pons. Pons adalah bagian dari batang otak yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara cerebrum dan medula oblongata dan cerebellum. Pons juga membantu mengontrol fungsi otonom, terutama untuk tidur dan terjaga. Kemudian ada yang namanya medula oblongata. Medula terdapat dia memanjang dari sumsum tulang belakang ke pons dan berada di depan cerebellum. Fungsinya untuk meregulasi detak jantung, kemudian sebagai pusat vasomotor yang meregulasi pembuluh darah diameternya ya, serta terdapat pusat respiratori yang mengatur pernafasan kita. Serta di medula merupakan pusat refleks seperti ketika kita batuk, bersin, menelan maupun ketika kita muntah. Bagian terakhir yaitu bagian otak bagian tengah yang menjadi penghubung antara otak depan dan otak belakang. Otak tengah, pons, dan medula oblongata jika digabungkan akan menjadi batang otak. Batang otak akan menghubungkan sumsum tulang belakang dengan cerebrum. Nah, otak tengah ini bertugas untuk meregulasi gerakan dan membantu proses visual dan auditori. Sistem syaraf. Oke, baik teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Belum ada? Belum ya? Oke, baik. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi di video tadi itu sebenarnya secara garis besar saja bagian-bagian yang ada di otak beserta fungsi-fungsinya gitu. Kalau misalnya mau tahu lebih dalam sih sebenarnya banyak video-video ataupun buku-buku yang membahas mengenai hal itu. Ini apa ya? Oke. Baik. Nah, karena kita mau ngomongin otak, pasti nggak jauh-jauh kita ngomongin sistem syaraf. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, sistem syaraf itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada sistem syaraf pusat dan juga sistem syaraf tepi. Tetapi kita lebih banyak akan membahas mengenai sistem syaraf pusat, karena kita mau membahas mengenai otak ya, dan sedikit tentang sumsum tulang belakang. Nah, ini adalah sumsum tulang belakang ya. Dia ini adalah berpengaruh terhadap, dan setiap bagian-bagiannya itu punya pengaruh atau tanggung jawab terhadap bagian-bagian di tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada satu bagian yang rusak, ya dia akan merusak misalnya di bagian yang mengatur hati gitu ya. Misalnya kita jatuh terus kena di sumsum tulang belakangnya, rupanya kena di bagian hati, berarti akan terganggu fungsi atau kinerja hati dan lain-lain. Nah, ini adalah bagian otak yang seperti yang tadi kita lihat di video ya. Secara garis besar itu otak itu dibagi menjadi 3 bagian dan 4 lobus. Bagian otak bagian depan ya, forebrain itu fungsinya itu kebanyakan fungsi-fungsi eksekutif, penalaran, pemecahan masalah, regulasi fungsi motorik dan lain-lain. Dia memproses informasi. Kemudian ada otak yang di belakang atau kadang ada yang bilang reptilian brain ya, otak reptil atau hindbrain gitu. Yaitu fungsi-fungsi otonom, yaitu fungsi-fungsi yang tidak kita sadari, misalnya gerakan jantung, pernafasan, pencernaan dan lain-lain. Lalu juga ada keseimbangan tubuh. Jadi kalau misalnya ada seseorang mukul ya di bagian belakang, itu biasanya dia akan terganggu di keseimbangannya. Misalnya mau buat orang pingsan aja gitu ya, pukul aja belakangnya dia jadi nggak sadar atau dia jadi nggak seimbang ya. Kemudian ada otak tengah, midbrain, dia membantu meregulasi informasi dari visual, auditori. Di situ juga letaknya area Broca namanya atau area Wernicke, itu bisa kalian baca, itu yang kaitannya dengan bahasa atau fungsi bahasa gitu.
Kemudian kalau misalnya kita mau ngomongin lobus itu terbagi menjadi 4 ya, seperti tadi di video itu ada lobus frontal, occipital, parietal ya. Kemudian nah ini bagian-bagiannya nih, forebrain ya, otak depan itu bagian-bagiannya apa? Yang paling besar itu cerebrum ya. Kemudian ada midbrain di bagian sini nih, biasa ada, kemudian ada hindbrain ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman ya. Baik, nah ini kita mau ngomongin tentang aktivitas otak. Apa sih? Mungkin ini sedikit pernah dibahas oleh Bu Wina ya. Kalau pas waktu kemarin kalian ngebahas tentang plastisitas otak. Nah, otak itu kan dia sangat rawan. Jadi kalau misalnya ada benturan, kemudian ada benda tajam yang masuk, otak itu mengalami kerusakan, maka pasti akan berpengaruh pada perilaku kita. Ya, akan nggak hanya perilaku, tetapi bisa berpengaruh terhadap organ-organ atau kinerja organ yang ada di tubuh kita. Namun, ya, stimulasi pada area-area tertentu di otak juga dapat meningkatkan suatu perilaku. Gitu. Jadi, nah, bagaimana ini bisa tahu ya? Bagaimana sih orang bisa melakukan penelitian ini? Yaitu dengan teknik, mohon maaf sebentar ya teman. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, bagaimana sih kita mengetahui hal ini? Kenapa asal mula gitu ya penelitian terkait dengan hal ini? Kenapa bisa tahu kalau misalnya bagian otak itu rusak, kemudian menyebabkan adanya gangguan atau perubahan perilaku? Yaitu dengan teknik yang namanya pencatatan aktivitas otak. Banyak ya, ada EEG, ada PET, ada MRI, itu adalah suatu aplikasi ya, suatu alat untuk melihat aktivitas otak. Biasanya itu bentuknya tuh kayak garis-garis ya, garis-garis. Nah, ketika suatu bagian dirangsang, maka akan terlihat itu, oh, ketika ada mendapat rangsangan, akan terlihat tuh, oh, bagian otak mana yang teraktivasi lebih. Sebagai contoh misalnya, teman-teman ada yang tahu ADHD, suatu gangguan psikologis namanya ADHD, ada yang tahu? Tahu. Ya, siapa tuh? Ismi, apa Ismi? Ya. ADHD itu kan sejenis special need, cuman emang dia nggak begitu parah ya. Apa? Gitu kan ya? Susah fokus, terus kadang menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Oke, kepanjangannya apa, Ismi? Kepanjangannya aku tahu. Gak apa-apa. Atau ada yang teman yang lain, ada yang tahu ADHD? Karena ini sangat populer ya, kalau di bidang psikologi. Ada yang tahu lagi? Tadi ada yang raise hand kayaknya ya. Siapakah? Oke. Baik. ADHD itu adalah satu disorder yang common ya terjadi pada anak gitu. Kepanjangannya adalah attention deficit hyperactive disorder. Jadi gangguannya itu gangguan atensi dan gangguan hiperaktif. Nah, kalau misalnya anak-anak biasanya kedua hal ini ya, dia sulit untuk memusatkan perhatian, dia juga mengalami hyperaktivitas. Tetapi kalau untuk sudah dewasa, hyperaktifnya akan berkurang. Jadi dia akan sulit fokus ya, sulit untuk mempertahankan perhatiannya. Nah, ADHD ini erat kaitannya dengan adanya perbedaan pada aktivitas yang ada di otaknya. Jadi penelitian itu men-scan otak anak yang mengalami ADHD dan juga anak yang tidak mengalami ADHD. Nah, aktivitas otaknya berbeda ya antara dua subjek ini. Jadi anak yang mengalami ADHD dia sangat teraktivasi di bagian frontalnya, gitu ya. Frontal lobe-nya akan agak berbeda lah dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami ADHD. Nah, aktivitas otak ini salah satunya itu ya. Kenapa kita harus tahu ilmu ini? Karena kita bisa melihat
bahwa ada loh disorder tertentu yang ada kaitannya dengan fungsi biologis atau fungsi otak, gitu ya. Nah, salah satu ilmu lama yang menghubungkan antara anatomi otak dengan perilaku ini dinamakan ilmu frenologi namanya. Nah, kalau kalian ngelihat gambar di sini ya, gambar di sini itu ilmu frenologi ini dia membagi otak ya menjadi bagian-bagian ya, ada nomor-nomornya, nomor 1, 2, 3 sampai ke nomor 35. Nah, jadi ketika si ilmu ini mengatakan bahwa ketika seseorang itu distimulasi atau diberi rangsangan, ada area-area di otak yang dia lebih aktif dibandingkan area-area otak yang lainnya. Contohnya misalnya, nomor 12 misalnya ya, tentang self esteem nih, self esteem. Ketika area ini distimulasi, maka seseorang ini memiliki peningkatan self esteem, gitu ya. Misalnya, oh nih area 33 nih, area bahasa. Nah, biasanya ketika area ini distimulasi gitu ya, maka dia ada kaitannya dengan bahasa seseorang dan lain-lain. Nah, ini ilmu frenologi namanya, sejarahnya ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, oke, sampai sini sebelum kita masuk ke neuron dan glia, apakah ada pertanyaan? Belum? Oke, baik. Saya lanjutkan. Oh, oke Lukman, silakan. Resen. Tadi ada yang resen? Ari atau Lukman nih? Ari ya, oke. Yuk Ari, silakan. Aku saya mau nanya tentang stimulus kan artinya rangsangan, Bu. Sedangkan kalau definisinya tuh apa ya? Hampir mirip hal-hal yang diulang-ulang gitu, Bu. Hal-hal yang diulang-ulang kayak menjadi kebiasaan gitu. Apa misalkan, itu hal-hal yang diulang-ulang? Misalkan kita sering baca huruf, misalkan setiap hari ya Bu ya, biasanya kita harus lihat jam nih. Kalau misalkan kita baru masuk Islam, terus dengar azan siang hari, kita pasti tahu kalau itu sekitar jam 12 itu, Bu. Iya, ya. Terus pertanyaanmu apa nih? Pengen tahu definisi stimulus, Bu, karena banyak banget kata stimulus di psikologi. Lebih detailnya gitu. Terima kasih. Baik, oke, makasih. Ya, stimulus. Ya, stimulus atau mau stimulus atau stimulasi atau apa nih? Stimulus atau stimulasi? Stimulus saja, Bu. Stimulus ya. Stimulus itu macam-macam. Biasanya itu adalah berupa bukan hanya rangsangan aja ya. Stimulus itu bisa jadi sesuatu ya, sesuatu yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Ya, stimulus. Misalnya contohnya, tadi kamu bilang, misalnya dengar azan, berarti oh ini saatnya saya mau berwudu. Azan itu adalah stimulus, ya, stimulus. Kemudian tunggu, misalnya apalagi ya, contohnya ya, kalau kita mau ngomongin stimulus sih, misalnya gini, kita mau ngajarin anak ya, ngajarin anak. Ini mau saya banyak ngasih contoh anak karena memang saya backgroundnya psikolog anak ya, jadi mohon dimaklumi, mohon dimaklumi. Jadi kalau ini kasus-kasus banyak kasus anak. Misalnya saya mau memberikan stimulus gitu ya. Misalnya anak saya itu belum bisa toilet training misalnya ya, untuk urusan ke kamar mandi. Nah, stimulusnya apa misalnya ya? Stimulus itu adalah kita memberikan dia satu buku gitu ya, buku tentang pembelajaran toilet training. Nah, itu adalah si stimulusnya ya. Stimulusnya dia mengetahui tentang pengajaran toilet training, kemudian dia jadi mengetahui ya. Jadi nggak hanya berupa suatu rangsangan aja. Stimulus itu intinya adalah sesuatu yang menggerakkan kita untuk berperilaku tertentu. Ya, sesuatu hal apapun itu, mau benda atau bahkan gini deh. Ada orang yang mengalami trauma, ya trauma. Dia misalnya pernah dijambret atau misalnya dia pernah diambil atau dijambret atau ditodong ketika dia jalan misalnya di depan KCP, contohnya gitu aja lah ya, di depan KCP. Nah,
Sehingga KCP itu menjadi stimulus dia, ya, men-trigger dia untuk akan kejadian si trauma itu, gitu ya. Jadi letak pun bisa, atau wangi. Misalnya ada orang yang dia pernah mengalami kekerasan, misalnya kekerasan fisik. Waktu itu ketika dia mengalami kekerasan fisik, dia mencium misalnya bau melati atau bau mawar karena ada aroma pewangi ruangan. Ya, pewangi ruangan, ketika dia mengalami kekerasan itu, dia berada di satu ruangan itu ada pewanginya. Pewanginya itu bau apa? Semprotan pewangi, tahu ya? Semprotan pewangi itu bau melati. Akhirnya apa? Bau melati itu bisa menjadi stimulus, ya, sehingga ketika dia mencium bau melati itu, dia menjadi tertrigger, dia menjadi keinget kasus kekerasan dia yang terjadi. Itu Ari. Itulah apa ya, sedikit contoh-contoh dari apa arti stimulus itu. Baik Bu, terima kasih. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, ini 2 orang nih yang Prisma, silakan Prisma. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, maaf saya ingin bertanya. Tadi kan ada tentang masalah kerusakan pada bagian otak ya Bu. Nah, Ya. kadang ada satu kasus di mana ada orang yang memiliki penyakit, dia yang menyerang otaknya, dan terpaksa otak sebelah bagian kanan atau kiri itu harus diangkat. Terus kadang juga saya pernah melihat suatu kasus, itu ada seorang anak, dia kayak kepalanya tuh rata gitu loh Bu, kayak nggak ada otaknya. Apa kayak gitu masih bisa berfungsi, apa gimana ya Bu? Oke, baik. Makasih. Makasih Prisma. Bu. Iya Bu. Ya. Oke. Yang satu adalah kalau dia mengalami ada kerusakan di bagian tertentu gitu ya. Ini berubah jadi sosok yang sangat berbeda. Ya. Nah, itu kan pasti ada efeknya. Nah, bagaimana dengan anak yang terlahir punya gangguan fisiologis ya, gangguan fisiologis terutama di bagian otak. Apakah bisa berfungsi? Ya berfungsi. Cuman mungkin ada pengaruhnya ada pengaruhnya untuk diri dia. Misalnya contohnya di bagian mana nih yang tidak bisa terstimulasi? Misalnya bagian area broca tadi yang saya bilang ya, area brokanya atau area Wernicke-nya. Berarti apa? Dia mengalami kesulitan untuk memahami bahasa, untuk berbicara dan lain-lain. Gitu ya. Atau misalnya di area auditorinya, di area pendengarannya yang dia bermasalah, berarti ketika dia tumbuh dewasa, di area itulah yang dia mengalami gangguan dan lain-lain. Gitu Prisma. Bu, maaf. Itu bukan. Ya. Bisa nggak sih Bu, seorang manusia itu hidup tanpa otak? Makasih Bu. Menurut kamu bisa nggak? Dari yang saya lihat dari kasus yang kemarin sih, dia bisa hidup dengan tanpa otak ya Bu. Tapi tingkah lakunya emang benar-benar beda dengan manusia sewajarnya Bu. Ya nggak sih Bu? Maaf ya Bu. Nih, saya tanya nih, tanpa otaknya itu benar-benar tidak ada organnya atau gimana nih maksud kamu nih? Kalau rata gitu ada nggak sih Bu? Kadang kayak sejajar gitu loh Bu. Kayak nggak ada kayak giniannya gitu. Nah, maksudnya tuh isi kepalanya kosong gitu. ya ini makanya ini si kepala secara fisik atau gimana nih Prisma? Ya nggak tahu, pokoknya kayak rata aja gitu loh Bu, kayak bagian sininya tuh nggak ada gitu. Jadi kayak rata rambut gitu. Ya, bisa jadi ini saya nggak tahu ini kamu tuh kasus yang mana ya. Tetapi saya yakin kalau misalnya dia masih bisa hidup, ya, dia hidup nih, ya, seperti manusia, dia hidup nih, dia bisa makan, dia bisa minum dan lain-lain gitu, walaupun dengan bantuan alat dan lain-lain ya. Walaupun itu rata pasti ada. Tetapi kita nggak tahu ya bentuknya ya. Mungkin bentuknya tidak sempurna bulat, gitu, bukan bulat ya. Kita tuh bentuknya pasti lonjong ya. Bisa jadi mungkin dia mengecil, tetapi ada, paling nggak ada. Karena apa? Otak ini ya fungsi dasar aja deh, pernafasan. Yang mengatur apa? Yang mengatur siapa? Yang mengatur apa? Paru-paru Bu. No, yang menggerakkan paru-paru kita itu siapa? Apa? Otak, Bu. Otak. 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 Yes,
bagian otak belakang kita, fungsi otonom tadi, ya. Dia yang menyuruh paru-paru, paru-paru, kembang, kempis. Itu yang nyuruh tuh otak. Gitu ya. Jantung, yuk nyebarin darah yuk, pompa darah yuk. Gitu ya. Itu yang nyuruh siapa? Si otak. Bukan si jantung itu sendiri. Dia mah cuman penggerak aja, ibaratnya bosnya itu otak, ya. Ya. Karyawannya itu adalah ini bagian-bagian tubuh kita, paru-paru, jantung dan lain-lain. Gitu. Jadi pertanyaan saya, kalau misalnya orang nggak ada bosnya, ya nggak ada organ otaknya, apakah dia bisa hidup? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Gitu, Prisma. Baik, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Oke, tadi kayaknya Lukman ya, raise hand ya Lukman. Jadi nggak? Jadi Bu, Mana nih? Yo, silakan. halo, Yo, iya Bu, bisa dengar suara saya Bu? bisa Ya Bu, bisa. tadi di depan kan kita sudah sama-sama belajar bahwa ada bagian otak depan, tengah, dan belakang Bu ya. Mm-mm. Kalau yang biasanya orang-orang sering sebut otak kanan dan otak kiri, itu gimana Bu ya perbedaannya Bu? Ya, oke. Otak kanan dan otak kiri itu yang tadi saya bilang ya, ada hemisfer kan. Otak kita itu kan dia bentuknya seperti ini ya. Aduh, saya nggak punya ini. Kalau kalian ngelihat otak kan bentuknya kayak gini ya. Ya, dia ada bagian kanan, ada bagian kiri. Tengah-tengahnya itu ada visual, ada, saya lupa tadi. Saya lupa namanya apa ya. Gitulah ya. Oh, longitudinal fissure, sorry. Longitudinal fissure. Kemudian ada dua bagian. Kenapa sih ada orang, ada kecenderungan otak kanan, ada kecenderungan otak kiri? Karena memang di bagian-bagian otak di kanan dan kiri itu ada fungsinya berbeda-beda. Contohnya misalnya ya, fungsi bahasa. Saya ngomongin si Broca dan Wernicke lagi nih. Fungsi bahasa. Si Broca dan Wernicke itu dia walaupun dia ngomongin bahasa, tetapi fungsinya berbeda. Satu dia memproduksi bahasa, yang satu yang mengatur pemahaman dari bahasa. Ya, dia memahami, misalnya dia baca di dalam sistem syaraf terdapat 2 jenis sel. Nah, dia bisa baca, dia bisa ngomong nih, di dalam sistem syaraf terdapat 2 jenis sel. Tetapi orang yang mengalami gangguan di Wernicke, dia bisa baca, tetapi dia nggak paham apa yang dia baca. Ya, nah, 2 area ini itu dia berbeda lokasinya, ya. Satu di kanan, satu di kiri. Nah, itu areanya berbeda. Maka dari itu, dan hal yang lain deh, misalnya ada fungsi bahasa yang mengatur kemampuan aritmatik gitu ya, yang mengatur kemampuan kreativitas dan lain-lain. Nah, itu tuh ada di area hemisfer yang berbeda. Maka dari itu kalau misalnya nih ada orang yang dia teraktivasi di otak kanannya, paling banyak di otak kanannya, berarti dia ini adalah orang-orang yang memang area-area bahasa gitu ya, area-area kreativitas. Nah, kalau misalnya yang kiri, dia tuh paling banyak tuh teraktivasi di bagian kirinya. Kenapa? Ada area aritmatik, eksak, sains dan lain-lain. Gitu Lukman. Lukman. Jangan-jangan dia sinyalnya error, kemudian ini ya. Tiba-tiba caw. Sinyalnya Lukman. Sinyal. Kamu kayak robot suaranya. Wow. Lukman, maaf ya nih kamu nggak kedengeran sayanya. Kalau udah stabil lagi ya, nanti ya kita kembali lagi ke Lukman. Oke, satu penanya lagi, nanti kita lanjut dulu ya. Habis itu kita diskusi lagi. Siapa nih? Ya, ada 4 orang nih yang bertanya nih. Kalau paling atas sih siapa? Aku Bu, boleh. Oke, yuk boleh Asep yuk. Bu mau nanya Bu, kan otak itu kan seiring kita waktu kecil ke dewasa itu kan bertambah ya Bu fungsinya. Nah, kalau misalkan udah semakin tua itu menurun. Ada orang-orang yang penurunan otaknya tuh nggak sesuai waktunya Bu gitu.
harusnya di masa produktif tapi dia udah menurun gitu fungsi kemampuan otaknya. Nah itu Ya. masuknya ke penyakit atau emang gara-gara ada gen atau emang kebiasaan penyebabnya Bu Baik, penurunan itu? baik, 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 baik. Oke, kalau saya nih ya, nggak tahu nih ya, mungkin teman-teman kalau ada punya referensi atau pernah baca atau tahu, kita diskusi aja gitu ya. Ini diskusi bebas gitu tentang ini. Kalau saya sebenarnya saya melihat fungsi otak itu walaupun dia pasti ada penurunan ya, ada penurunan degeneratif gitu ya karena faktor U, tetapi tidak membuat seseorang lantas kalau misalnya dia semakin tua terus dia semakin tidak produktif. Malahan ya kalau misalnya kita lihat nih para pemimpin bangsa gitu ya, pemimpin yang negara gitu, dia tuh kan usianya sudah tua-tua loh, ya usianya tuh bahkan udah 60 gitu ya, ada yang 70, tapi dia masih produktif, dia masih bisa membuat decision making, malah makin wise gitu ya, makin bijaksana dan lain-lain. Karena apa? Karena ya diasah. Otaknya itu diasah, digunakan terus, otak itu digunakan terus. Bukan berarti otak digunakan terus dia jadi lemah, terus dia jadi menurun gitu ya. Saya sih nggak memikirkan sampai seperti itu gitu. Pendapat saya tidak seperti itu gitu. Jadi tapi kalau pertanyaan Asep, tapi Bu misalnya nih usia-usia produktif tapi dia udah mudah lupa gitu ya, udah kayaknya lola gitu ya, dia tuh lambat mikirnya gitu. Apakah memang ada gangguan dan lain-lain? Satu, bisa jadi mungkin ada virus ya yang membuat seseorang itu mengalami degeneratif fungsi otak. Degeneratif itu adalah misalnya degeneratif itu contohnya misalnya degeneratif kulit nih ya, kulitnya keriput gitu ya, mengalami penurunan fungsi gitu ya, penurunan fungsi. Nah begitu juga dengan otak, ada yang namanya degeneratif otak, ada degeneratif atau penurunan fungsi dari bagian-bagian yang ada di otak kita gitu. Itu disebabkan oleh apa? Satu bisa jadi disebabkan oleh faktor U, satu lagi bisa disebabkan oleh virus yang masuk ke dalam otak kita. Gitu ya. Nah, tetapi kenapa kalau ada misalnya nih ngomongin tentang memori deh. Memori kan ada di otak, jadi kok dia jadi mudah lupa ya? Padahal masih muda tapi mudah lupa. Kenapa? Gitu ya, kenapa? Bisa jadi bukan karena masalah virus, tetapi apakah otak itu digunakan semestinya gitu ya. Otak ini kan saya yakin sih, saya tuh percaya bahwa semakin kita itu menggunakan otak kita, maka otak akan semakin terasah. Gitu ya. Otak itu akan semakin terasah, bukan berarti kita mau menggunakan otak kita terlalu keras kemudian jadi malah jadi menurun fungsinya. Saya sih tidak pendapat saya bukan seperti itu gitu. Gitu, Asep. Ya, baik Bu, makasih jawabannya. Bisa dipahami nggak ya? Menjawab nggak? Menjawab pertanyaanmu nggak ya? Menjawab. Oke, baik. Oke, kita lanjut boleh ya teman-teman ya? Ini kita masih di tengah-tengah, masih di tengah-tengah. Baik, oke. Ini singkat saja, karena kan neuron udah dibahas ya sama Bu Wina ya minggu lalu ya. Nah, bahwa kita ada dua jenis sel, ada neuron, ada glia. Neuron ini fungsinya buat apa? Dia untuk mengantarkan pesan-pesan tadi. Jadi kalau misalnya, contohnya misalnya saya mau ngambil handphone misalnya ya, saya mau ngambil handphone. Berarti kan otak kan harus mengirimkan pesan ya. Tangan, ambil dong tuh handphone gitu ya, di depan situ. Berarti kan otak harus mengirimkan pesan melalui si neuron-neuron ini. Dia bilang, tangan, yuk kita gerakan. Si otot-otot, yuk gerak yuk, gitu ya, ngambil handphone. Terus handphone yuk diangkat, kemudian saya baca. Nah, dibaca ini nanti ada lagi, mata, lihat dong, gitu ya. Otak, coba dipahami dong apa yang ada di handphone itu dan lain-lain. Itu kan semua itu adalah suatu proses yang ada di tubuh kita yang mana pembawa pesannya itu adalah si sel syaraf ini atau si neuron ini. Ya, dia membawa pesan.
Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, menurut kalian, neuron ini kan ada bentuknya kayak gini nih ya, ada si badan sel, ada si akson, sama si dendrit gitu ya. Dia kan bentuknya seperti ini. Menurut kalian, dia itu, kalau misalnya dia mau mengirimkan pesan dari otak ke tangan, apakah si neuron ini hanya satu, tapi dia panjang, atau dia ada banyak? Menurut kalian yang mana? Ada banyak, Bu. Banyak. Ada banyak, Bu. Ada banyak, Bu. Ada banyak. Bu. Ada banyak. Betul, betul Bang. Ada banyak ya. Dia nggak mungkin dia panjang ya. Dia ada banyak. Jadi dia itu nanti ada 1 neuron, ada 2 neuron, 3 neuron, sampai berjuta-juta neuron untuk sampai ke anggota tubuh yang dia tuju, gitu ya, yang mau dia beri pesan. Oke, ini saya skip ya, karena teman-teman udah strukturnya udah tahu. Nah ini bentuk-bentuk neuron ya, walaupun dia banyak, tapi dia bentuknya berbeda-beda. Contohnya misalnya nih, yang A ya, si yang ada di otak belakang, si sel Purkinje itu dia dendritnya banyak banget. Jadi ini akson, ini badan sel, terus dia dendritnya banyak sekali. Karena apa? Karena memang dia menerima input yang sangat banyak. Menerima input informasi yang sangat banyak. Beda kalau dengan di mata kita, yang di mata sih cuma ada 2 ya, si dendritnya ya. Jadi dia memang input informasinya tidak sebanyak yang ada di otak belakang. Seperti itu. Oke, ini adalah glia. Glia itu adalah sel saraf yang lainnya dengan fungsi yang berbeda-beda. Dia itu bentuknya agak berbeda ya, tidak seperti neuron, bentuknya dia beda-beda sesuai dengan fungsinya. Ini misalnya astrosit nih, astrosit itu bentuknya seperti ini, fungsinya buat apa? Dia itu mengatur ritme pernafasan, dia mengirim nutrisi ke otak dan lain-lain. Seperti itulah. Ini FYI aja, for your information aja ya. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kalau tadi kita sempat tuh menyinggung ya bahwa otak itu kan rentan. Otak itu sangat rentan. Ya. Sehingga otak itu membuat suatu barrier atau suatu pengamanan ya yang dinamakan sawar darah otak atau blood brain barrier. Jadi tidak mudah untuk virus masuk ke dalam otak kita. Tidak seperti misalnya flu ya, virus flu atau virus virus-virus penyakit yang biasa kita hadapi itu kan dari virus ya. Itu kan dengan mudah ya masuk ke hidung kita, kemudian menginfeksi tenggorokan kita atau menginfeksi saluran pernafasan dan lain-lain. Nah, kalau otak itu tidak mudah virus-virus itu masuk, karena ada si sawar darah otak ini. Hanya molekul-molekul tertentu saja, misalnya seperti air, gitu ya, oksigen, itu yang bisa masuk. Vitamin A, vitamin D, atau obat-obatan seperti obat-obatan psikiatrik ya, antidepresan, atau obat-obatan narkotika ya, LSD, dan lain-lain. Itu yang dia bisa masuk ke sawar darah otak ini. Nah, saya ada video nih video singkat tentang sawar darah otak. Mungkin teman-teman bisa melihat dulu ya. Untuk menjaga otak kita supaya tidak dimasuki oleh hal-hal asing yang tidak diinginkan, maka terdapat suatu membran yang menutupi pembuluh darah di otak yang disebut sawar darah otak. Semua pembuluh darah memiliki sel endotel. Di antara sel endotel ini memiliki celah yang memungkinkan molekul keluar dari pembuluh darah dan masuk ke organ lainnya. Tetapi sel endotel yang ada di otak sangat rapat sehingga hanya molekul-molekul tertentu yang bisa keluar dan masuk ke jaringan di otak. Beberapa molekul seperti air dan oksigen dapat menembus membran itu dan masuk ke dalam otak. Begitu juga dengan kafein dan alkohol. Molekul lain yang dibutuhkan oleh otak seperti glukosa dapat masuk ke jaringan otak dengan bantuan protein tertentu. Tapi sayangnya beberapa jenis obat ada yang tidak mampu menembus membran ini dan masuk ke jaringan di otak, sehingga menyulitkan untuk pengobatan. Dengan kondisi seperti ini, penyakit-penyakit seperti Alzheimer, stroke, dan kanker otak akan sulit ditangani karena sulitnya obat untuk menembus membran. Oke ya. Itulah si sawar darah otak secara singkat ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa get the idea ya. Tahulah apa sih sebenarnya si sawar darah otak ini ya. Oke,
Saya habisin dulu kali ya tentang sinapsis, kemudian nanti kita baru tanya jawab ya teman-teman ya. Nah, tadi kan teman-teman sudah tahu ya bahwa neuron itu kan banyak. Neuron itu banyak. Kemudian gimana antara neuron ini? Kan dia kan organ yang berbeda. Bagaimana dia melompatkan informasi dari satu neuron ke neuron yang lain. Nah, cara neuron berbicara itu dinamakan proses sinapsis namanya ya. Proses sinapsis. Oke. Sejarah singkatnya ya, dulu itu dari tahun 1800-an ini sudah diketahui ya bahwa ada celah nih di antara yang memisahkan neuron secara anatomi. Itu oleh si Ramon Y. Kajal. Kemudian ilmu ini kemudian dikuatkan lagi atau dilanjutkan oleh Charles Scott Sherrington di tahun 1906. Dia bilang bahwa oh iya nih, si akson-akson ini dia berkomunikasi ya, si neuron ini berkomunikasi dengan celah kecil ya antara akson yang dinamakan sinaps. Jadi si bapak inilah yang mengemukakan nama sinapsis ini. Ini saya skip aja ya videonya, nanti kalian bisa nonton sendiri ya, nanti saya taruh di BOC. Oke. Ini adalah langkah sederhana ya, langkah sederhana dari bagaimana sih proses sinapsis itu terjadi. Jadi ini nomor 1 ya, anggap saja ini impuls saraf dia membawa informasi ya, membawa informasi apapun itulah, misalnya dia nyuruh tangan ngambil sesuatu atau dan lain-lain, atau dia bilang kalau kakinya dingin gitu ya, suhu tubuh dan lain-lain. Dia membawa informasi. Nah, informasi ini dia itu berupa zat kimia ya, zat kimia. Dia masuk ke dalam vesikel, kemudian dia turun, kalsium masuk gitu ya, yang membuat si ion ini ke dalam neuron, kemudian bersatu, nempel di ujung membran ya, nomor 3 ini nempel di ujung membran, akhirnya dia melepaskan si neurotransmitter. Jadi yang membawa pesan itu adalah si neurotransmitter ini, si zat kimia ini, zat kimia yang ada di tubuh kita. Ya, kemudian neurotransmitternya lepas, dia nempel ke neuron pascasinaptik. Jadi neuron selanjutnya dari neuron yang pertama. Begitu terus sampai ke sel-sel yang lainnya. Nah, si pengantar pesan ini tadi dia adalah proses kimiawi ya, yang terjadi di sinapsis. Nah, kenapa bisa tahu sistem kimiawi, bukan sistem listrik, bukan proses listrik? Karena dulu si Sherrington itu bilang bahwa proses pesan antar neuron ini terjadi itu proses listrik loh, kalau kata si Sherrington. Tetapi akhirnya dibantah nih sama si Thomas Renton Elliot. Dia bilang bahwa enggak, bukan menggunakan proses listrik, tetapi menggunakan proses kimiawi. Kemudian hal ini ditegaskan lagi nih sama Otto Louis ya, tahun 20-an dari percobaan dia. Jadi dia menaruh 2 jantung, jantungnya si katak ya, ditaruh di 2 tempat. Kemudian yang satu dilihat ini heartbeat-nya ya, detak jantungnya. Ketika heartbeat-nya menurun, lalu si cairan ini ditransfer ke jantung yang kedua, rupanya jantung kedua ini juga mengalami penurunan. Gitu. Jadi ada proses komunikasi melalui pelepasan bahan kimia ya. Gitu. Nah ini sangat biologi ya. Ini adalah akhirnya disimpulkan bahwa proses pelepasan informasi atau penyampaian pesan antar neuron itu menggunakan proses kimiawi. Maka dari itu, nah diketahuilah si neurotransmitter ini. Gitu ya. Neurotransmitter ini adalah bahan kimia yang dilepaskan oleh neuron untuk menyampaikan pesan. Yang namanya neurotransmitter. Nih kalau misalnya teman-teman lihat ya, anggap aja nih si prasinaptik, ini pascasinaptiknya ya. Kemudian di sini adalah si neurotransmitternya untuk menyampaikan pesan. Nah, ini adalah macam-macam neurotransmitter yang ada di tubuh kita. Mungkin beberapa ada yang familiar ya kata-katanya ya. Contohnya misalnya kayak dopamin ya, itu familiar ya teman-teman ya. Misalnya ada yang mengatakan bahwa oh dengan olahraga itu bisa meningkatkan dopamin.
Dopamin itu adalah neurotransmitter yang mengatur kesenangan, gitu ya, kesenangan. Kemudian ada adrenalin. Adrenalin ini adalah mengatur respon fight, flight, atau freeze. Gitu. Teman-teman familiar dengan fight, flight, freeze? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar kah teman-teman terkait dengan respon fight, flight, atau freeze? Belum. Ada yang pernah dengar nggak? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Oh, belum ya, oke. Baik, ini sebenarnya ini adalah istilah yang sangat populer ya di dalam psikologi ya. Nah, apa sih fight, flight, freeze? Ya, apa sih fight, flight, freeze? Ini sempat saya singgung tadi di awal pertemuan kita. Saya mau nanya nih ke teman-teman ya, kalau misalnya kalian itu lagi berkonflik ya, kalian lagi bertengkar nih sama ibu kalian atau ayah kalian di rumah, apa yang kalian lakukan? Coba. Marah. Diam Kunci aja. Oke, Numput, Bu. ada yang diem aja, oke. Terus ada siapa lagi tadi? Ada yang diem aja tadi bilang, kemudian? Nangis, Bu. Kunci Oke, kamar ada di yang pintu, nangis. Bu. Oke, kunci kamar ya. Oke, apalagi? Marah, Bu. Marah. Oke, marah-marah balik ya? Marah-marah balik ke orang tua atau gimana? Undung, Ya, Bu. marah-marah. Pergi, Bu, Bundung. pergi. Pergi, Bu. Oke, ada yang pergi, ada yang marah-marah, ada yang nangis, dan lain-lain ya. Itu kan kasusnya sama atau situasinya sama, tapi respon kalian berbeda-beda. Ya, nah itu yang dinamakan respon terhadap stres. Respon kita terhadap stres. Ada orang yang kalau misalnya dia menghadapi stres ya atau menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, dia tadi tuh kabur, Bu, gitu ya, kunci pintu, Bu, di rumah, di kamar. Nah, itu adalah respon flight. Ya, kabur. Dia mau menjauh dari masalah gitu ya. Ada juga yang, Bu, saya malah marah-marah balik, Bu, gitu ya. Saya marah-marahin balik gitu, adu argumen gitu ya, adu argumen. Itu dia responnya adalah respon fight. Ya, dia itu fight, dia itu menghadapi, atau misalnya ini contohnya, misalnya ada maling ya, atau ada jambret bawa pisau, dia bukannya kabur malah dia nantangin gitu, apa lo gitu ya, malah ngajak berantem. Itu dia biasanya respon stresnya adalah fight. Tapi tadi ada juga yang bilang nangis, Bu, nangis, atau freeze, Bu, diem aja. Nah, itu adalah salah satu respon stres, yaitu freeze. Jadi dia beku, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Atau misalnya salah satu kasus yang ekstrimnya ya, beberapa bulan yang lalu, setahun yang lalu gitu ya, ada berita tentang kasus pemerkosaan ya, pelecehan seksual lah, pemerkosaan. Kemudian ketika di BAP diketahui bahwa si perempuan ini nggak ngapa-ngapain ketika dilakukan pemerkosaan itu. Kemudian ada yang tanda tanya kan, kemudian ada yang bertanya, loh, kok dia diem aja? Suka sama suka dong gitu. Bukan itu ya. Rupanya si perempuan ini adalah dia respon stresnya adalah freeze. Ketika di hadapannya dia adalah ada sosok laki-laki yang mau memperkosa dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nge-freeze, dia beku. Dia nggak bisa kabur, dia nggak bisa dorong ya. Karena apa? Karena respon stresnya dia, si neurotransmitter adrenalin dia ini adalah nyuruh dia untuk nge-freeze, untuk diam aja. Gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang di luar kendali sebenarnya ya, hal-hal yang di luar kendali kita. Karena yang mengatur adalah di otak kita. Ya, si neurotransmitter ini. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian ada noradrenalin, dia mengatur konsentrasi, kemudian ada serotonin nih. Nah, dia mengatur mood ya, mengatur mood. Biasanya orang-orang yang mengalami, salah satunya ya, orang yang mengalami bipolar disorder, itu biasanya dia ada permasalahan nih di serotoninnya, ya, permasalahan di serotoninnya, karena sulit untuk mengatur mood. Kemudian ada GABA, dia mengatur ketenangan, biasanya ada di kalau misalnya di narkotika ya, di obat-obatan narkotika ada nih GABA-nya ya, jadi lebih tenang. Kemudian ada asetilkolin, dia mengatur proses belajar. Glutamat itu dia mengatur daya ingat. Kemudian endorfin ya, endorfin itu dia mengatur euforia, perasaan senang berlebihan ya.
Oke, ini adalah neurotransmitter teman-teman ya. Nah, jadi kesannya itu neurotransmitter itu seperti kalau tadi saya bilang ya bahwa oh ada nih obat-obat narkotika ya yang dia bisa seperti layaknya GABA gitu ya untuk membuat tenang, seperti layaknya dopamin membuat senang, seperti layaknya endorfin gitu ya membuat euforia. Nah, memang benar bahwa ada obat-obatan tertentu yang dia tuh menyerupai si neurotransmitter ini, gitu ya. Dia mampu melekat pada si reseptor di neuron kita. Contohnya misalnya obat-obatan halusinogen, gitu ya, obat yang mengubah persepsi. Seperti LSD, dia itu mirip banget sama serotonin. Jadi dia bisa menempel pada reseptor di serotonin. Atau nikotin yang ada di tembakau ya, dia itu menstimulasi asetilkolin. Dia itu melepaskan dopamin. Makanya biasanya nih kalau orang-orang yang dia udah kecanduan nikotin akan jadi adiksi ya, adiksi. Kemudian ada opium ya, ada di morfin, ada di heroin, ada di metadon gitu. Dia biasanya ada pereda rasa sakit gitu ya, dia memproduksi endorfin dan lain-lain ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Kalau tadi kita ngomongin neurotransmitter itu dia mirip banget nih sebenarnya sama hormon. Nah, apa bedanya ya hormon sama neurotransmitter? Nah, hormon itu sama-sama zat kimia, sama-sama dikeluarkan oleh sel di bagian tubuh, cuman bedanya kalau misalnya si hormon ini dia itu punya perantara yang namanya neuropeptida. Kalau misalnya neurotransmitter enggak, dia langsung ya dari pengirim pesan sampai ke penerimanya itu dia langsung. Kalau misalnya hormon itu dia pasti ada perantaranya. Dan juga apa yang bedanya hormon sama neurotransmitter? Hormon itu dia biasanya perubahan hormon ini sifatnya jangka panjang. Ketika ada perubahan hormon biasanya jangka panjang. Contohnya Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Saya on off. Baik, yang membedakan salah satunya adalah kalau perubahan hormon biasanya sifatnya jangka panjang. Contohnya misalnya teman-teman perempuan di sini kalau misalnya sedang menstruasi itu kan mengalami perubahan hormon ya. Karena ada produksi sel telur, kemudian harusnya dibuahi tetapi tidak jadi dibuahi akhirnya luruh. Itu sifatnya apa? Jangka panjang. Jangka panjang. Beda kalau neurotransmitter. Misalnya nih, saya olahraga. Kemudian meningkatkan dopamin ya. Dopamin itu dari fungsi kesenangan. Ya udah, dia juga jangka panjang. Senang aja, tapi habis itu dia akan menurun gitu ya. Setelah saya olahraga, dia udah meningkatkan dopamin, kemudian dopaminnya menurun lagi setelah saya berolahraga. Gitu. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau pertanyaan, nanti di akhir ya. Sedikit lagi kok ini. Oke, nah ini adalah macam-macam hormon yang ada di tubuh kita berdasarkan organ yang memproduksinya ya. Mungkin salah satu yang paling familiar itu adalah mungkin yang ada di ovarium dan testis. Testosteron, estrogen, progesteron, ini adalah hormon-hormon yang berhubungan dengan karakteristik seksual kita ya, baik wanita maupun pria. Kemudian ada, kalau misalnya ibu-ibu, di sini kalau misalnya sudah ada yang berkeluarga ya, ada prolaktin, nah itu dia memproduksi ASI, ada oksitosin, juga berfungsi dalam bertanggung jawab ya, dalam pengeluaran ASI, dan lain-lain. Nah ini adalah berbagai macam hormon dan juga organ-organ yang ada di tubuh kita ya, mulai dari hipotalamus yang ada di otak kita sampai ke testis ya. Baik teman-teman, segitu dulu materi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Oke, ada Elis, ada Rahayu. Ini yang paling pertama. Elis dulu ya. Elis silakan. Ibu izin bertanya.
Tadi kan lihat itu ya apa sih video yang sawar darah. Yang video yang sawar darah itu, Bu. Ya, iya Elis. Terus Elis mau nanya, kan tadi kan katanya kayak kopi itu kan bisa masuk ke otak ya, Bu ya? Apa kayak kafein kayak gitu-gitu kan, Bu. Terus kenapa kalau kita minum air dingin itu tuh kepala tuh langsung teng gitu, Bu. Itu kenapa, Bu? Apa esnya masuk gitu, Bu? Apa gimana, Bu? Gitu aja sih, Bu. Makasih, Bu. Teman-teman senyum-senyum gitu ya. Gitu ya. Oke, baik. Maaf ya. Oke, baik. Kalau misalnya kita minum dingin, tiba-tiba kok kepala jadi pusing gitu ya, kepala jadi pusing. Iya, Bu, betul Oke, gitu. nah oke. Kenapa tadi ada kopi sama alkohol bisa dengan mudah untuk masuk ke blood-brain barrier atau si sawar darah otak? Karena ada apanya? Ada nikotinnya gitu ya, ada kafeinnya gitu. Nah, hal-hal itulah yang mudah sehingga apa? Sehingga bisa masuk ke dalam otak sehingga dia bisa memberikan efek gitu ya, misalnya efek jadi tidak mudah ngantuk misalnya karena kafein ini. Nikotin itu bisa menyebabkan meningkatkan serotonin tadi ya, si nikotin dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ada reaksi fisik yang tiba-tiba jadi kita kok jadi sakit kepala, saya rasa sih itu bukan karena ininya ya, bukan karena dia bisa masuk ke blood-brain barrier kemudian si X-nya itu masuk ke dalam otak kita. Menurut saya bukan seperti itu, ya. Tetapi itu adalah reaksi fisik, bukan karena S-nya masuk, tetapi itu adalah sebuah reaksi fisik saja dari tubuh kita. Menurut saya sih seperti itu, Elis. Mungkin ada teman-teman di sini yang bisa menambahkan saya, karena itu sangat biologi banget ya, kalau kita mau ngomongin itu. Jadi saya rasa sih itu bukan kandungannya ya. Kandungannya sih tetap kandungan H2O-nya ya, airnya yang masuk gitu ya, si oksigennya, si hidrogennya, tetapi bukan karena si suhunya itu. Menurut saya sih seperti itu. Berarti kayak refleks gitu ya, Bu ya? Dari fisik kita tuh langsung refleks gitu, kayak pusing gitu ya, Bu? Bukan refleksnya sih, tetapi ini tuh ada fungsi biologis lah. Ada, saya sih agak sulit untuk menjelaskannya ya, karena mungkin harus baca sisi biologinya ya, buku biologinya ya. Tetapi menurut saya sih itu sebuah fungsi biologis aja gitu, ya. Bukan dari yang tadi kamu bilang ada es, kemudian dia masuk ke sawah darah otak, kemudian jadi pusing gitu. Menurut saya sih nggak seperti itu. Berarti yang masuk tuh ya cuma airnya gitu ya, Bu ya? Yang intinya tuh airnya. Ya hidrogennya, oksigennya. Karena apa? Itu kan penting ya. Kalau otak kita nggak dapat oksigen, dia nggak akan bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi ketika kita minum air putih, ini ya, kenapa kalau misalnya kita itu mudah menguap, misalnya kita kok kayak ngantuk banget ya, karena mungkin bisa jadi karena kurang oksigen yang ada di dalam otak kita, sehingga kita butuh minum ya untuk menambah pasokan oksigen yang ada di otak kita. Itu Alis. Baik, Bu. Ibu makasih ya. Sama-sama. Oke, siapa lagi nih? Tadi setelah Elis tadi saya bilang siapa ya? Saya, Bu. Rahayu ya. Oke, yuk. Rahayu. Ya, terima kasih Ibu sebelumnya. Saya izin bertanya, ingin membahas mengenai yang tadi Ibu bahas ya terkait dengan kasus pelaku pelecehan seksual yang si perempuannya itu dia diperkosa oleh seseorang gitu. Tapi kan Bu, pelaku pelecehan seksual kan tidak hanya dari itu saja ya. Ada pelaku pelecehan seksual secara verbal, ada pula misalkan salah satu bagian tubuh dipegang dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah bisa Bu ketika memang ketika seseorang atau individu itu menjadi korban pelecehan seksual, terus refleks dia itu adalah freeze, dia diem. Ketika dia menjadi seorang korban, dia itu hanya bisa diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Misalkan contoh, salah satu bagian tubuhnya dipegang oleh seseorang, terus dia tuh freeze, bingung,
nggak tahu harus gimana. Bahkan kasusnya tuh udah banyak ya Bu ya, kayak misalkan begal payudara dan lain sebagainya ketika kita lagi jogging, terus tiba-tiba dari motor ada yang megang payudara kita dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Menurut Ibu apakah bisa suatu refleks tersebut diubah Bu atau dilatih agar kita bisa melawan ketika kita menghadapi kasus yang seperti itu Bu? Soalnya kebanyakan dari kasus tersebut ketika korban itu freeze, setelah itu dia kesal sama dirinya sendiri, kenapa tadi gue galauan misalkan, kenapa tadi gue nggak apa ya, nggak melawan balik atau gimana, kenapa saya harus diem gitu, apakah itu apa ya, kenapa saya nggak bisa melawan gitu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Ya, ya. Kasus ini ya, kalau kita mau ngomongin kasus kekerasan itu memang kasus yang sangat-sangat berat ya, yang mana efek traumatiknya itu sangat berat. Biasanya itu jangka sangat panjang. Bahkan ya, kenapa sih kalau ada kasus kekerasan seksual atau kekerasan apapun itu ya, dia tuh kejadiannya misalnya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu ya, baru dia berani ngungkap karena memang itu adalah proses yang sangat panjang. Kenapa? Apakah tadi pertanyaan Rahayu ya? Apakah respon freeze ini bisa berubah jadi respon fight gitu ya, Rahayu ya? Nah, jadi kita itu ini otak manusia itu terkadang dia itu kan bekerja secara sendiri ya. Kita nggak bisa tuh mengontrol langsung dengan tangan kita ya, dengan kaki kita, mengontrol langsung fungsi yang ada di otak kita. Si respon fight flight freeze ini dia itu diatur oleh neurotransmitter yang ada di dalam otak kita, sehingga kadangkala kita sulit untuk mengontrolnya atau mengaturnya. Memang udah dari bawaan ya, bawaan secara nature ya, secara genetik kita memang sudah ada bawaannya. Kita punya kecenderungan kemana gitu ya, kecenderungan kemana. Apakah bisa dilatih? Saya yakin banget bisa dilatih, sangat bisa dilatih ya. Tetapi memang sebentar. Oke, tetapi apakah bisa dilatih? Bisa sekali ya, bisa sekali. Tapi butuh waktu. Karena apa? Tidak mudah kita mengubah suatu respon stres kita. Karena selayaknya gerakan refleks ya, respon stres itu juga sebuah bentuk refleksi dalam tubuh, refleks dalam tubuh. Gitu. Kita mau apa? Misalnya kita dihadapkan melihat ada orang bawa pedang gitu ya, ada bawa pistol atau bawa pisau gitu ya. Kita itu pasti kebanyakan kita itu adalah meresponnya dengan cara kita kabur. Ya, itu udah langsung aja secara otomatis otak neurotransmitter itu si adrenalin itu menyuruh untuk kita kabur. Gitu. Misalnya tadi begal payudara dan lain-lain. Memang si neurotransmitter itu adalah menyuruh kita untuk nge-freeze misalnya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi ada juga loh orang yang dia refleksnya atau dia gerakannya adalah neurotransmitternya, misalnya dia dipegal dia langsung mukul balik, gitu ya, mukul balik itu ada juga. Tetapi kalau misalnya pertanyaan Rahayu apakah bisa dilatih? Menurut saya sih sangat bisa dilatih. Gitu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Tapi tidak seperti kita mengembalikan tangan ya dengan mudahnya ya, pasti ada prosesnya. Gitu. Oke, saya dari atas ya, ini ada Dipo nih, silakan Dipo. Habis Dipo Mega ya. Ya Bu, saya Dipo dari kelas PS21E mau bertanya. Yuk. Ini Bu, kalau misalkan bagian otak itu yang amigdala rusak, apa benar dia nggak bakal bisa mengontrol emosi sama rasa takutnya? Baik, oke. Ini kita ngomongin amigdala ya. Amigdala itu memang dia salah satu fungsinya adalah pengatur emosi, tetapi nggak hanya dia doang. Ya, di dalam otak kita itu nggak hanya amigdala doang yang pengatur emosi. Ada daerah-daerah yang namanya sistem limbik, ya, hipotalamus pun, hipokampus pun, bahkan area-area di prefrontal cortex kita juga bisa loh mengontrol emosi. Hanya saja memang pusat kendali terbesar emosi itu ada di amigdala. Gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya amigdalanya rusak, dia jadi nggak bisa mengontrol emosinya, tidak. Tapi mengalami penurunan, iya.
tetapi bukan berarti dia tidak bisa sama sekali mengatur emosinya. Gitu, Dipo. Oke, cukup Bu, baik Bu, terima kasih. Ya, itu hebatnya otak kita ya. Otak kita itu dia punya backup banyak banget. Jadi satu bagian rusak, ada backupan yang lainnya. Tapi ya jadinya nggak terlalu optimal gitu aja. Gitu ya. Oke, Mega silakan. Perkenalkan, nama saya Mega Fajriatur Rahmah. Bu, izin bertanya. Kan kalau misalnya kita lagi nervous gitu ya Bu ya, kan badan kita kadang suka keringetan. Nah, gimana sih Bu itu caranya biar kita tuh bisa mensugestikan diri kita biar kalau misalnya nervous enggak keringetan atau kadang ada yang mules gitu Bu. Itu kan apa ya, kayak diinstruksi sama otak tuh jadinya mules, jadinya keringetan. Itu gimana Bu? Ya, makasih. Makasih Mega. Oke, itu salah satunya tuh dia otak itu kan menyuruh kelenjar-kelenjar yang ada di tubuh kita ya untuk memproduksi berlebihan, misalnya memproduksi keringat gitu ya, terus tiba-tiba dia memproduksi dia menyuruh si bagian perut kita nih ya untuk berkontraksi dan lain-lain. Bagaimana sih cara untuk mengendalikan itu? Yaitu adalah mengendalikan si otak kita. Dengan cara apa? Macam-macam. Salah satunya adalah dengan cara relaksasi misalnya. Kita belajar fungsi relaksasi, kita belajar regulasi, dan lain-lain. Kenapa itu bisa terjadi? Ini saya menjelaskan dulu prosesnya kali ya. Jadi otak kita itu yang tadi pertanyaan Dipo ya, ada yang namanya sistem limbik. Sistem limbik ini ada salah satu yang namanya amigdala. Dia itu memproses di sistem limbik ya, nggak hanya amigdala aja. Di sistem limbik ini, dia itu adalah memproses emosi gitu ya, gerakan-gerakan reptilian lah yang dipunyai oleh hewan-hewan, yang semua hewan pasti punya si bagian ini ya, emosi dan lain-lain. Nah, ketika kita menghadapi suatu informasi ya, suatu informasi apapun, misalnya kita mau presentasi ya, kita mau wawancara kerja dan lain-lain, informasi itu pertama kali diproses oleh si daerah di sistem limbik. Makanya kenapa sih kalau misalnya kita mau presentasi bawaannya udah cemas ya, udah gugup, udah takut, akhirnya semua proses misalnya jadi berkeringat, jadi sakit perut, jadi pusing dan lain-lain. Karena itu pertama kali itu informasi nyampe di bagian-bagian belakang ya, bagian belakang dan di dalam otak. Itu pertama kali. Jadi kita nggak pakai fungsi eksekutif dulu, nggak pakai penalaran dulu, nggak pakai pengambilan keputusan, nggak pakai pusat pengendali informasi dan lain-lain. Jadi itu pertama di situ dulu. Nah, baru ketika kita mampu mengontrol sistem limbik kita, barulah informasi itu bisa kita pikirkan secara logika ya, logik gitu ya, secara nalar kita bisa mengambil keputusan dan lain-lain. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan si sistem limbik ini? Ya, dengan cara kita pengendalian diri, banyak tekniknya, teknik terapi. Misalnya kasusnya udah sangat ekstrim, ya kita harus ikut terapi. Atau misalnya dengan proses relaksasi. Ya, relaksasi itu membuat sistem limbik itu dia menjadi slowing down atau lebih tenang, sehingga kita bisa pakai fungsi PFC kita. Gitu ya. Atau misalnya ada teknik yang namanya EMDR, BSP dan lain-lain, itu terapi-terapi psikologis ya yang bisa mengendalikan amigdala sistem limbik kita. Tetapi kalau misalnya sehari-hari apa yang bisa dilakukan, yaitu dengan teknik relaksasi. Misalnya gini deh, teman-teman misalnya lagi cemas banget, apa yang kalian lakukan? Biasanya cemas banget nih, cemas banget nih, mau Tarik nafas. Tarik Tarik nafas. Yes. Atur nafas. Yes. Tarik nafas itu adalah salah satu teknik relaksasi yang sangat sederhana yang hampir dilakukan oleh semua orang. Fungsinya buat apa? Untuk mengendalikan si sistem limbik ini. Akhirnya oke. Tenang. Oke, apa yang harus gue lakukan yang pertama kali? Nah, itu. Nah, itu sebenarnya ya, ketika kita tarik nafas itu adalah dia mengendalikan si area-area yang ada di sistem limbik supaya kita bisa berpikir lebih menggunakan nalar ya, menggunakan penalaran kita. Gitu Mega? Jawab nggak? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, ini masih ada, wow nih banyak banget nih yang nanya.
Oke, dari atas ya, saya nih ngambil dari atas ya. Indriani silakan. Indriani ada orangnya? Oke, nggak ada nih Indriani. Mungkin sinyal ya. Suaranya nggak kedengeran. Teman-teman, ini kayaknya nggak bisa semuanya saya ini ya pertanyaannya karena sudah jam 8 nih, 3 menit lagi mungkin 2 atau 3 penanya lagi. Indriani, mohon maaf nih nggak kedengeran suaranya. Saya lanjut dulu ya ke selanjutnya nih yang ada di sebelah kamu nih. Kalau di layar saya ya. Ada Irfan, silakan Irfan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Ya, saya Irfan Jakaria dari kelas psikologi C. Izin bertanya, Bu. Jadi mengenai materi hari ini tadi kan sudah dijelaskan itu banyak sekali bagian-bagian ataupun proses-proses yang dilalui untuk si neurotransmitter ini untuk dari suatu instruksi menjadi suatu tindakan. Nah, pertanyaannya itu, Bu, dari yang kalau dipikir secara ini kan kalau manusia mengerjakan hal itu kan dari banyak ini memakan waktu yang lama ya, Bu. Nah, sedangkan kalau di dalam otak ini, Bu, untuk mencapai tindakan tersebut butuh waktu lama dan kecepatannya berapa ya, Bu, di dalam otak itu? Terima kasih, Bu. Oke, sangat cepat. Saya hanya bisa bilang sangat cepat. Nggak mungkin nggak cepat ya. Ini saya dengar kamu, ini kan ada satu proses yang panjang ya. Proses saya mendengarkan kamu, proses saya menjawab, proses kamu bertanya ke saya, itu kan prosesnya panjang sebenarnya. Kalau kita mau lihat di dalam kemampuan si neuron-neuron dan lain-lain tadi ya. Kalau misalnya kita ngomongin 1 detik aja nggak mungkin. Pasti sekian 0,0000 detik bekerjanya gitu. Jadi betapa hebatnya ya. Jadi ketika kalian belajar biopsi ya, ketika kalian belajar otak, kalian semakin menghargai betapa hebatnya otak dan juga betapa hebatnya si pencipta otak itu ya. Gitu. Saya jadi ceramah jadi. Gitu Irfan. Terima kasih banyak, Bu. Sip, sama-sama. Oke, sebelahnya Irfan ada Faris, silakan Faris. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faris dari PS21C. Saya ingin menanyakan mengenai sistem saraf, Bu. Kan di masa depan nanti teknologi kan semakin canggih ya, Bu. Nah, salah satunya itu ada teknologi yang namanya chip Neuralink. Nah, di mana desas-desusnya itu chip itu bakal ditanam di otak kita, Bu. Pertanyaan saya, itu bakal ngaruh nggak sih, Bu, ke sistem saraf kita? Terus aman nggak ya, Bu, kira-kira bagi tubuh kita buat jangka panjangnya? Terima kasih. Ya. Oke, makasih Faris ya. Saya sih pernah dengar ya segelintir, tapi saya nggak pernah baca sejujurnya ya tentang si chip ini ya. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang pernah baca lebih dalam, mungkin nanti bisa bantu menjawab ya pertanyaan Faris. Tetapi mungkin saja sih ya, mungkin ini kan kita nggak tahu ya teknologi semakin berkembang ke depannya dan lain-lain. Jadi mungkin bisa aja ya ini tuh terjadi. Tapi saya percaya sih bahwa tubuh kita ini udah sempurna, ya tubuh kita ini udah sempurna aja bergeraknya. Jadi kalau ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Atau bahkan mungkin gini ya, atau bahkan saya pernah baca tuh ya si Elon Musk gitu ya, kalau nggak salah ya dia itu dia bilang apa ya, pokoknya intinya itu dia bisa membuat apa ya, kayak misalnya contohnya gini aja deh teman-teman, AI aja yang sekarang udah kita banyak gunakan ya, artificial intelligence, itu kan dia itu menyerupai otak ya, sebenarnya cara kerjanya itu dia menyerupai otak. Si AI ini ya, artificial intelligence, dia tahu instruksi, dia bisa menjawab instruksi, atau bahkan si robot siapa tuh, kan ada yang tahu nggak? Ada robot yang dia itu bisa ngejawab, siapa yang namanya? Saya lupa deh, dia terkenal deh. Ada yang, coba kalian ada yang teman-teman ada yang googling juga nggak apa-apa. Jadi ada robot yang dia tuh bisa
dia ngomong, dia ketika ditanya dia juga bisa ngejawab. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ya ke depannya itu kita akan ada chip dan lain-lain yang mungkin bisa meningkatkan aktivitas otak kita atau misalnya atau bahkan membuat otak kita itu semakin jadi sama gitu ya, nggak dibeda-bedakan. Kalau sekarang kan ada pembedanya ya, secara IQ dan lain-lain. Mungkin aja Faris, mungkin saja ya. Gitu. Jawaban saya sih saat ini saya masih bilang mungkin saja. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Teman-teman, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini kebetulan di layar saya di sebelah Faris itu ada Arianto. Oke ya, mohon maaf ya teman-teman yang lain ya. Kalau misalnya kalian kepo banget bisa japri saya kok. Atau bisa kita diskusi di grup ya. Oke, Ari. Saya mewakili Fajri Saputra, Bu. Katanya pengen angkat tangan. Jadi saya mengalah dulu, Bu, karena udah nanya. Baik. Fajri Saputra ya, Bu ya. Terima kasih. Soalnya Fajri itu ada di bawah dia. Iya Bu. Baik. Mohon maaf Bu. Fajri silakan Pak. Ini kamu Fajri atau Fajri atau gimana? Fajri Bu. Pakai P ya? Fajri memang. Iya Bu. Oke. Ya, Ya, salah Fajri. Mohon maaf Bu, sebelumnya saya off cam, ini lagi sinyalnya nggak stabil, sampai saya lagi perjalanan mau pulang kerja. Oke. Ini Bu mau nanya yang soal neurotransmitter. Neurotransmitter itu yang ngendaliin semua anggota tubuh kita kan ya Bu, berarti pada intinya mah ya? Dia itu sebagai penyampai pesan sebenarnya ya. Dia menyampaikan pesan. Nah Bu, kalau keterkaitannya sama alam bawah sadar kan di psikologi kan banyak tuh yang melajarin alam bawah sadar gitulah ya. Pertanyaan saya sih kayak model, contohnya kayak fenomena massal yang ada di kita Bu, kayak model kesurupan gitu. Nah itu ketika orang nggak mampu ngendaliin alam bawah sadar dia atau gimana Bu sebenarnya? Soalnya kalau saya lihat lagi di biopsikologi di abad 21 sekarang itu, kalau diperhatiin lagi banyak peneliti soal ini Bu gitu. Dan banyak yang bilang ini soalnya dari entertainment ya kalau nggak salah. Nah pertanyaan saya itu apa, itu gimana gitu? Oke, tentang unconsciousness ya, ketidaksadaran ya. Oke, mungkin ini juga ada di ilmu-ilmu yang kalau misalnya ilmu hipnoterapi gitu ya, ilmu hipnoterapi dan lain-lain. Nah, jadi yang kamu ingin ketahui tadi apa, Fajri? Itu tuh ketika otak ya? enggak, ya kesurupan itu ketika otak mampu buat ngontrol alam bawah sadar seseorang atau gimana itu Bu sebenarnya? Oke, baik. Jadi gini teman-teman, walaupun otak itu sangat luar biasa ya, tetapi dia pasti punya kita ya sebagai manusia itu pasti punya bukan kekurangan ya, misalnya gini deh, kita ngomongin memori aja, ngomongin daya ingat. Sebelum ke kesurupan ya, saya kalau masalah kesurupan itu saya nggak terlalu ini ya, mungkin teman-teman nanti kalau ada baca-baca nanti kita bisa diskusi di minggu depan ya. Saya nggak terlalu paham tuh tentang fenomena kesurupan dikaitkan dengan otak kita ya. Itu mungkin perlu baca jurnalnya. Kebetulan saya belum pernah baca tuh tentang jurnal kesurupan ya. Oke, nanti teman-teman kita sama-sama baca deh, nanti kita bisa diskusi ya. Oke, yang saya ketahui adalah gini, kalau kita mau ngomongin tentang memori, ya kita mau ngomongin daya ingat. Walaupun ya otak kita itu bisa menyimpan mungkin banyak sekali informasi, ya, tetapi tidak semua informasi itu bisa masuk ke dalam daya ingat jangka panjang kita. Gitu ya. Jadi tidak semua informasi itu bisa diproses dalam tubuh kita. Nah, kalau kaitannya dengan alam bawah sadar itu kan sebenarnya ada kaitannya dengan beberapa fungsi otak, misalnya atensi, memori, dan lain-lain. Yang mana itu kan juga dia punya keterbatasan ya. Dia punya keterbatasan menyimpan suatu informasi. Nah, kalau misalnya kemampuan hipnosis ya, hipnosis itu dia itu seseorang menjadi tidak sadar ya. Saya itu sebenarnya antara percaya dan tidak percaya ya. Kalau sampai saat ini ya, karena mungkin saya belum mempelajari banyak tentang ilmu itu ya. Mungkin kalau misalnya saya
kalau saya mempelajari banyak, mungkin saya bisa menjelaskan ke teman-teman ya terkait dengan ilmu hipnosis. Tetapi saya belajar tentang ilmu yang namanya brain spotting ya, BSP, brain spotting terapi. Dia itu memang dia menyasar ke memori. Jadi kita ngomongin itu dia menyasar ke alam bawah sadar, tetapi lebih ke memori. Karena BSP ini salah satunya itu adalah dia menyasar memori-memori yang traumatik sifatnya. Tuh. Jadi dia pakai ada alat gitu ya, dia melihat ke suatu titik gitu ya, kemudian kita bisa mengakses bagian otak kita yang mana sampai ke daerah traumatik. Nah itu kalau dari segi bagian ya, dari segi biologis, dia itu menyasarnya ke area-area yang ada di sistem limbik, ya, area-area yang menyimpan memori. Amigdala itu kan dia menyimpan memori ya. Kemudian hipokampus itu dia juga ada kaitannya dengan memori. Hipotalamus dan lain-lain yang ada di sistem limbik. Nah, jadi dia itu menyasar ke situ tuh. Menyasar ke arah memori, emosi dan lain-lain. Nah, kalau misalnya fenomena kesurupan, saya sih belum terlalu bisa menjawab karena saya belum banyak membaca tentang kesurupan. Mungkin nanti minggu depan kalau teman-teman nemuin jurnalnya, kita bisa diskusi tentang hal itu. Gitu ya. Gitu. Tadi siapa yang nanya? Pak Jeri. Saya, Bu. Pak Jeri, Bu. Nah, ya, Bu. Oke. Ya sudah, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas jawabannya. Oke, menjawab nggak ya? Saya agak muter-muter jawabnya sih, karena memang kesurupan saya terlalu paham ya. Tapi yang bisa saya ketahui sih seperti itu. Gitu. Oh iya, Bu. Ntar mungkin saya juga lagi mau nyoba nyari tahu soal itu, penasaran juga, Bu. Boleh. Nanti bisa di-share ya. Kalau kamu udah tahu, nanti bisa di kelas kamu bisa sharing. Gitu ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Kamu lagi di mana itu? Iya, Jenny. Waalaikumsalam. Saya mau izin menambahkan gitu ya. Boleh banget. Ayo. Mengenai kesurupan yang sudah dipelajari di keilmuan psikologi gitu. Sebenarnya kesurupan itu dalam psikologi itu tidak ada. Kenapa banyak orang yang intinya tuh banyak orang yang menyangka bahwa yang kayak orang yang teriak-teriak atau marah atau kayak gitu tuh sebutnya kesurupan. Itu tuh sebenarnya bukan kesurupan, tetapi sebuah masalah yang selalu dipendam di, kan ada yang namanya id, superego dan ego. Itu tuh ada permasalahan yang dipendam di id kita. Nah, yang permasalahan itu disimpan di id, akhirnya tidak bisa dikeluarkan, akhirnya itu mengakibatkan kayak kayak orang kesurupan. Tapi itu sebenarnya kalau di dalam ilmu psikologi itu kesurupan itu tidak ada. Itu yang sudah saya pelajari, Bu, kemarin di semester berapa ya? Semester 4 atau semester 5. Iya. Teori Freud ya, kamu pakai ya? Iya, Bu. Ya. Kalau kita mau ngomongin teori Freud itu akan sangat jauh ya. Kalau kita mau ngomongin biopsi, ya karena itu adalah ranah ilmu yang berbeda. Kalau biopsi ini kan kita sudut pandangnya kita pakai sudut pandang biologi ya. Biologi kaitannya dengan otak, sistem syaraf dan lain-lain. Tetapi kalau misalnya kita mau ngomongin ketidaksadaran menggunakan Freud, ya, mungkin teman-teman di sini udah mulai familiar ya dengan si bapak psikologi ini ya, si Sigmund Freud. Udah mulai familiar ya? Oke. Nah, kalau dia mau kalau pakai si ilmunya si Freud, ya pasti dia ada tuh unconsciousness, bahwa sebenarnya ya tubuh kita, diri kita ini adalah kalau misalnya diibaratkan gunung es, kita itu berada di ujung gunung es gitu ya. Kesadaran kita tuh cuman di atas gunung es. Di luar itu adalah kita di ambang ketidaksadaran. Gitu. Nah itu, kalau misalnya kita mau pakai teori yang Freud, ya penjelasannya seperti itu, id, ego, superego dan lain-lain. Tetapi kalau misalnya konteksnya kita ngomongin biopsi, apakah ada kaitannya dengan bagian di otak? Nah, kalau tadi saya bilang, bagiannya itu adalah di area-area sistem limbik, area emosi, area memori, yang mana dia menyimpan tadi itu. Kalau misalnya kita bilang kita menekan masalah, ya berarti masalah itu kan dia ditekannya itu kan di area-area itu ya, di area-area sistem limbik.
Begitu, Fajri dan teman-teman. Terima kasih, Jenny, sudah membantu menjawab, ya, membantu diskusi. Terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Sama-sama, Oke. Ibu. Sip. Oke, teman-teman. Mohon maaf ini kelas lewat 12 menit ya, karena juga tadi terlambat kita mulainya pas 10 menit, jadi pas tadi terlambat 10 menit ya, lewat 12 menit. Baik. Insya Allah pembahasan hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua, bisa diterima dengan baik sama teman-teman. Kita akan bertemu insya Allah di minggu depan ya, dengan pembahasan kita ngomongin tentang sistem sensorik ya, sistem sensorik yang ada di tubuh. Jangan lupa habis ini kalian isi presensi, presensi saya yang isi, karena dari webinar kalian hanya mengerjakan kuis aja, pop quiz. Cuma 5 soal doang, dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Itu sederhana aja sih buat kalau bahasa Bu Wina nge-refresh memori ya. Kalau saya pakai pop quiz gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Banyak banget pertanyaannya, saya senang banget nih. Kita jadi banyak bisa berdiskusi. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya. Oke, terima kasih. Saya tutup kelas pada malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih teman-teman. Pertanyaannya seru deh. Ya, makasih. Pada aktif ya, Bu. Iya, seru. Jadi nggak ngantuk ya. Iya, Bu. Thank Jadi you semangat. semuanya. Sip. Thank you.